Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan di tengah wabah COVID-19 ini. Tetap ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di dalam rumah, tidak keluar dari rumah apabila memang tidak dalam urusan yang penting. Tetap taati aturan-aturan kesehatan, tetap jaga pola hidup bersih dan sehat, dan semoga kita bisa bertemu lagi setelah wabah ini selesai di dalam kelas seperti sedia kala. Kali ini kembali lagi bersama saya mengenai mata pelajaran sosiologi. Saya pasti sudah mengira bahwa kalian akan mungkin paham dalam pelajaran yang akan saya bawakan kali ini, karena apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hal-hal yang dapat kalian temui di kehidupan sehari-hari. Yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah mengenai kelompok sosial, di mana kelompok sosial kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai kerumunan adalah salah satu bagian dari kelompok sosial. Di sini saya akan menjelaskan sebelum masuk lebih jauh ke materi untuk mengingatkan kembali apa itu kelompok sosial. Bapak sosiologi kita yang paling terkenal yaitu Bapak Suryono Sukanto menjelaskan kelompok sosial adalah sebagai kesatuan manusia yang hidup bersama, di mana di dalamnya itu terdapat hubungan sosial di antara mereka. Sebelum saya menjelaskan kelompok sosial ini yang berupa kerumunan ini lebih lanjut, saya ingin teman-teman sekalian untuk menyimak beberapa video yang akan saya tampilkan berikut ini. Sebelumnya, kecelakaan beruntun dialami oleh 3 minibus, 1 motor, dan 1 truk yang memuat alat berat di Kabupaten Pasuruan. 7 orang tewas dan 5 korban luka akibat kejadian ini. Tim Dirlantas Polda Jatim melakukan olah kejadian perkara di jalur selatan, tepatnya di Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan pada Minggu sore. Petugas memeriksa penyebab truk yang memuat alat berat berjalan oleng atau zigzag. Diduga truk tersebut sudah bermasalah sejak masuk wilayah perbatasan Pasuruan, Malang. Apa yang Anda ketahui dari video-video yang telah saya sampaikan sebelumnya mengenai kelompok sosial kerumunan ini? Apakah kalian semua sudah pernah melihatnya atau pernah masuk di dalamnya? Nah, kali ini kita akan bahas lebih lanjut di video ini. Apa itu kerumunan? Kerumunan merupakan salah satu kelompok sosial yang ada di masyarakat, di mana kelompok tersebut tidak terorganisir dan tidak memiliki sistem pelapisan sosial yang ada di dalamnya. Namun, kerumunan ini bisa memiliki pemimpin, namun tidak bersifat untuk jangka waktu yang lama, karena kerumunan itu sendiri bersifat mungkin kalau teman-teman tahu istilahnya, di dalamnya ada istilah insidental, adalah kelompok yang bersifat secara kebetulan dan dalam waktu yang bersamaan. Jadi individu-individu yang berkumpul secara kebetulan dalam sebuah kejadian itu dapat dikatakan sebagai kerumunan. Lalu apa bentuk dari kerumunan itu sendiri? Di sini saya akan memberikan 2 bentuk berdasarkan materi, yaitu pertama adalah kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial, dan yang kedua adalah formal audiens, di mana kedua kerumunan ini mereka berkumpul untuk satu tujuan yang jelas. Contohnya, yang pertama adalah penonton yang ada di bioskop. Penonton yang ada di bioskop ini dikatakan sebuah kerumunan karena apa? Mereka berasal dari individu-individu yang bahkan sebelumnya belum kenal, dan mereka berkumpul pada satu tempat di mana mereka memiliki satu tujuan.
tujuannya mereka apa? Untuk menonton film. Lalu kerumunan yang kedua ini adalah mungkin saya akan memberikan contoh orang-orang mengikuti khotbah bisa khotbah misa, mungkin bisa khotbah sholat Jumat. Kenapa kok khotbah bisa disebutkan sebagai kerumunan? Yaitu kembali lagi kepada sifat kerumunan yang dimana dia sebelumnya bersifat insidental, yaitu secara tiba-tiba, karena pada saat kita sholat Jumat kita tidak akan tahu siapa yang akan bersama-sama kita pada saat mengikuti khotbah, dan mungkin dalam siapa saja yang ikut itu mungkin bisa berasal dari orang yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Selanjutnya adalah kelompok yang bernama Planned Expansive Group, di mana itu adalah kelompok ekspansif yang telah direncanakan. Maksudnya di sini adalah kelompok ekspansif yang telah direncanakan ini apa? Kelompok ini adalah kelompok yang sebenarnya memiliki tujuan yang tidak begitu penting. Jadi Planned Expansive Group ini tujuannya itu mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari kita adalah tujuan yang sangat mungkin bisa dikatakan remeh, mungkin bisa dikatakan remeh. Namun mereka berada di situ, berada dalam satu waktu, satu tempat itu dalam rangka untuk memenuhi kepuasan mereka. Siapakah mereka ini? Siapakah mereka yang memasuki sebuah Planned Expansive Group? Dan mereka ini adalah orang-orang yang pergi ke pesta atau pergi ke tempat-tempat hiburan. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan hiburan untuk memenuhi hasrat kepuasan mereka. Yang selanjutnya adalah kelompok yang kurang menyenangkan. Jadi kelompok yang kurang menyenangkan ini adalah orang-orang yang dimana kehadiran orang lain dalam sebuah kerumunan itu adalah sebagai penghalang tujuan mereka ada di situ. Contohnya apa? Contohnya adalah orang yang membeli karcis. Orang membeli karcis mungkin karcis kereta atau pesawat. Orang-orang yang hadir dalam rangka membeli karcis adalah orang-orang yang saling memberikan halangan kepada orang lain untuk mencapai tujuannya masing-masing. Karena apa? Semakin banyak antrian yang ada di situ, semakin banyak orang yang ada dalam sebuah antrian, maka apa yang akan tujuannya akan mereka tuju, yaitu membeli karcis. Semisal mereka datang dalam membeli karcis itu telat 10 menit atau 5 menit, maka tujuannya tersebut akan terhalang atau kita sebut tujuannya akan tertunda lebih lama lagi. Selanjutnya adalah kerumunan yang bernama panic crowd. Kerumunan panik ini adalah kerumunan yang kita lihat dari namanya. Kerumunan ini biasanya ada karena adanya sebuah kita sebut saja bencana alam. Kita sebutkan apabila terjadi sebuah letusan gunung berapi, akan ada orang-orang yang turun dari lereng gunung berapi dalam radius tertentu menuju ke jarak tertentu untuk menyelamatkan nyawa mereka. Nah, perpindahan orang-orang ini di mana mereka tidak direncanakan karena tidak tahu akan ada bencana menuju ke sebuah tempat, itu dinamakan sebuah kerumunan panik karena mereka dalam satu waktu yang tidak direncanakan menuju sebuah tempat di mana tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kelompok kerumunan yang selanjutnya adalah kerumunan yang bernama kerumunan penonton. Apa bedanya kerumunan ini dengan kerumunan yang telah saya jelaskan tadi? Kerumunan penonton ini memiliki perbedaan, yaitu berupa penonton atau orang-orang yang terlibat di dalam ini waktunya tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan apa yang menyebabkan penonton ini atau orang-orang ini berkumpul ini tidak dapat direncanakan atau dikendalikan. Contohnya apabila gini aja, kita sudah tahu bahwasanya budaya di masyarakat Indonesia, apabila kita ada sebuah kecelakaan,
orang yang menangani dan orang yang menonton itu pasti lebih banyak yang menonton. Nah, itu yang disebut sebagai kerumunan penonton, di mana mereka, karena kita tidak akan pernah tahu kapan terjadi sebuah kecelakaan dan apa yang terjadi dalam kecelakaan tersebut kita tidak bisa kendalikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerumunan yang bisa dikatakan berlawanan dengan norma hukum yang ada di negara ini atau di negara manapun lah. Yang pertama adalah acting mobs atau kerumunan yang bersifat emosional. Acting mobs ini adalah sebuah kerumunan di mana mereka dalam menjalankan aksinya ini menggunakan kekuatan fisik untuk mencapai tujuan mereka. Di sini saya akan mencontohkan seperti tawuran. Tawuran ini adalah kerumunan yang kadang di dalamnya ini tidak hanya satu kelompok saja, namun hanya terdapat orang-orang yang mungkin ikut-ikutan di dalamnya dan itu menggunakan kekuatan fisik, di mana itu kerumunan tersebut, si tawuran ini itu adalah kerumunan yang berlawanan dengan hukum. Selanjutnya mengenai kelompok kerumunan yang melawan norma hukum adalah apa yang disebut dengan kelompok immoral. Kenapa dinamakan kelompok immoral? Sebenarnya kelompok ini memiliki kesamaan dengan kelompok-kelompok yang kerumunan ekspresif. Namun dalam kasus kali ini, kenapa kok dinamakan kerumunan yang immoral, itu adalah tindakan yang mereka lakukan dalam kerumunan ini adalah tindakan yang melawan norma-norma yang ada di masyarakat. Contohnya, norma yang ada di masyarakat yang mungkin di banyak daerah itu diterapkan itu adalah adanya larangan mabuk-mabukan. Nah, kerumunan orang mabuk-mabukan ini adalah orang-orang yang masuk dalam kerumunan immoral. Selanjutnya kita akan mengklasifikasikan apa saja ciri utama kerumunan setelah kita mendengar beberapa bentuk dari kerumunan yang telah saya sampaikan tadi. Dapat kita ketahui dari beberapa ciri atau dari beberapa penjelasan mengenai kerumunan yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat simpulkan terdapat 3 ciri utama dari kerumunan. Yang pertama adalah kerumunan itu bersifat individu secara fisik. Kenapa demikian? Karena dalam kejadiannya, dalam mereka berkumpul itu tidak ada orang yang mengorganisir atau mereka di situ karena keinginan mereka sendiri. Terkadang orang-orang yang berada dalam kerumunan ini adalah orang-orang yang datang secara spontan saja dan di dalamnya tidak ada sistem pelapisan sosial yang mengikatnya atau norma-norma atau aturan-aturan lah yang menjadi aturan dalam sebuah kerumunan. Oleh karena itu disebut kerumunan adalah mereka yang datang secara individu, secara fisik. Yang kedua adalah kerumunan itu batasnya seberapa sih? Kerumunan itu memiliki batas, yaitu sejauh mata kita dapat menangkap kerumunan tersebut atau sejauh mana kita dapat mendengar kerumunan tersebut, karena selama ini tidak ada hitungan-hitungan khusus untuk menentukan berapa jumlah minimal atau berapa target minimal yang harus dipenuhi untuk membentuk sebuah kerumunan. Yang selanjutnya adalah tentu saja karena ini adalah kerumunan akan hilang dengan sendirinya. Contoh saja yang paling awal tadi saya sebutkan adalah kerumunan, yaitu penonton bioskop. Penonton bioskop ini akan bubar dengan sendirinya ketika film yang diputar di bioskop akan selesai. Lalu selain itu, contoh yang lain adalah orang-orang yang sedang melihat kecelakaan. Orang-orang yang sedang melihat kecelakaan tersebut tidak mungkin selamanya akan di situ, karena sifat-sifat dari kerumunan itu sendiri adalah ya karena ada sebuah momen yang
membuat mereka untuk berada di situ. Jadi ketika kecelakaan sudah dievakuasi oleh pihak kepolisian, maka kerumunan yang menonton dari kecelakaan ini akan segera membubarkan diri. Ya, sebelum saya menutup video pembelajaran kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berdoa di manapun kalian berada. Semoga wabah pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertemu di kelas kita seperti sebelumnya. Akhirul kata, kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.